Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu perencanaan yang direncanakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan atau kegiatan dari suatu organisasi atau lembaga itu sendiri. Dan juga manajemen berbasis sekolah ini merupakan adalah tujuan untuk rangkaian atau rencana-rencana yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Ada 4 fungsi dalam merencanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan adalah untuk merencanakan apa tujuan dari suatu organisasi itu tersebut agar manajemen ini bisa terjalankan. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat MBS adalah untuk mengetahui anggota-anggota yang ada dalam organisasi atau lembaga itu sendiri, untuk mengetahui para anggota organisasi atau lembaga itu sendiri bekerja dengan efisien dan baik. Proses yang ketiga adalah proses implementasi. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah proses ini adalah menjalankan dari perencanaan yang dilakukan oleh pengorganisasian atau anggota dari lembaga itu sendiri, kemudian implementasi penerapan atau menjalankan perencanaan yang sudah direncanakan terlebih dahulu agar semua pihak dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari perencanaan itu sendiri. Yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian, yang dimana fungsi dari pengawasan atau pengendalian ini adalah mengevaluasi hasil kinerja para anggota terhadap tujuan yang sudah direncanakan dulu atau jauh-jauh hari. Berikut adalah mengapa sekolah harus melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang ke-1 adalah agar sekolah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan lembaga tersebut, khususnya dalam memilih input pendidikan yang bermutu. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang paling dibutuhkan oleh lembaga itu sendiri. Sekolah dapat berkompetisi secara sehat antar sekolah lainnya, dan juga sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat, orang tua ataupun siswa yang ada di sekitar lingkungannya. Dan sekolah juga bisa melakukan kerjasama bersama pengusaha atau bidang industri lainnya. Tujuan utama untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang ke-1 ada untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan layanan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat, mengembangkan teamwork yang berdemokrasi dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya kita ke
karakteristik keberhasilan MBS manajemen berbasis sekolah. Yang kesatu adalah peningkatan keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan material dan non material. Yang keempat adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan sekolah, pemasaran yang dihadapi dalam pelaksanaan MBS. Selanjutnya kita ke komponen manajemen berbasis sekolah. Yang kesatu adalah manajemen kurikulum dan manajemen program pengajaran. Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan. Tujuan dari manajemen kurikulum dan proses pembelajaran adalah untuk mengelola perancangan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, untuk mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah penerapan atau perumusan kriteria dan pelaksanaan kurikulum kelas. 5. Mengelola pengembangan ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Yang keenam, untuk bahan ajar, media dan sumber belajar. Yang ketujuh, untuk mengelola penerapan uji coba atau merintis pengajaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Manajemen yang kedua adalah manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah peningkatan kepada tenaga kependidikan, sumber daya manusia. Manajemen ini adalah 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengelolaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Yang ketiga adalah manajemen kesiswaan, yang dimana manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penerapan terhadap kegiatan peserta didik dari awal masuk hingga lulus. Yang keempat adalah manajemen keuangan dan pembiayaan, yang dimana manajemen keuangan dan pembiayaan adalah sumber daya sesuatu keperluan sekolah atau sumber dana dalam pendidikan dasar yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.